Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang konfigurasi elektron, di mana pembahasan kita akan terfokus dalam menentukan golongan dan periode dalam sistem periodik unsur, serta menganalisis hubungan antara konfigurasi elektron dengan golongan dan periode dalam sistem periodik unsur. Jadi, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu golongan dan apa itu periode. Yang pertama, golongan. Golongan merupakan lajur tegak atau vertikal yang terdapat di sistem periodik unsur, di mana golongan sendiri memiliki sifat elektron valensinya sama, kemudian sifat kimianya mirip, elektron valensinya menunjukkan nomor golongan. Kemudian yang kedua, periode. Periode yakni lajur mendatar atau horizontal, di mana pada periode sendiri memiliki sifat kimia yang tidak sama dengan golongan. Kemudian menunjukkan banyaknya kulit atom yang dimiliki oleh unsur. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya terdapat golongan dan periode. Nah, di sini dari unsur H sampai dengan unsur Fr ini disebut dengan golongan. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi, di mana golongan merupakan lajur tegak atau vertikal. Nah, jadi lajur tegak atau vertikal di sini dari golongan. Nah, kemudian periode. Periode kita bisa melihatnya dari unsur K sampai dengan unsur Kr itu disebut dengan periode. Nah, golongan di sini terdapat golongan 1A, 2A, 3A sampai dengan golongan 8A. Kemudian yang di tengah ini disebut dengan golongan transisi atau golongan B. Nah, kemudian konfigurasi elektron Niels Bohr yang akan kita pelajari. Nah, di sini golongan di sini dibagi menjadi dua bagian, yakni golongan utama dan golongan transisi. Di mana golongan utama atau golongan A diberi kode huruf Romawi, diikuti huruf A besar atau kapital, di mana pada golongan A itu terdapat golongan 1A, 2A sampai dengan 8A. Kemudian golongan transisi atau golongan B sama dengan golongan utama, di mana golongan transisi atau golongan B diberi kode huruf Romawi, diikuti huruf B besar atau kapital, di mana golongan transisi atau golongan B ini terdapat golongan 1B, 2B sampai dengan golongan 8B. Nah, mengapa kita harus mengkonfigurasi elektron? Di sini terdapat gambar stadion. Nah, pada gambar stadion, jumlah kursi pertama dengan kedua tentu jumlahnya berbeda. Semakin atas, maka jumlah kursinya akan semakin banyak. Begitu juga dengan elektron, di mana jumlah maksimum elektron semakin mendekati atom, maka jumlah elektronnya akan semakin sedikit. Nah, di sini untuk menghitung jumlah elektron, kita bisa menggunakan rumus 2n pangkat 2. Nah,
Contohnya, jika pada kulit K dan jumlah kulitnya sama dengan 1, di mana 1 atau jumlah kulit ini nanti kita akan substitusikan ke dalam N-nya. Nah, di sini kita lihat E sama dengan 2N pangkat 2, di mana 2 dikali 1 atau N-nya dipangkatkan 2. Nah, perkalian dengan perpangkatan yang kita utamakan ialah perpangkatan, di mana 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1, dan 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian jumlah kulit N sama dengan 2, maka jumlah maksimum elektronnya ialah 8. Kemudian jika jumlah kulit N sama dengan 3, maka jumlah maksimum elektronnya sama dengan 18. Dan N sama dengan 4, maka jumlah maksimum elektronnya ialah 32. Di mana jumlah N ini disubstitusikan di dalam 2N pangkat 2 tadi. Nah, kita bisa lihat 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 3 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 18. Dan 4 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 32. Di mana 2, 8, 18, dan 32 merupakan jumlah maksimum elektron yang sudah stabil. Biasanya terdapat di dalam gas mulia. Nah, kemudian di sini terdapat contoh. Nah, kita lihat di sini ada unsur hidrogen dengan nomor atom 1. Nah, kemudian di sini ada K, L, M, N, dan O, di mana K, L, M, N, dan O ini merupakan kulit, ya. Nah, kita lihat di sini nomor atom dari hidrogen itu 1. Kita bisa langsung mengkonfigurasikannya. Nah, di sini kita langsung mengkonfigurasikannya pada kulit pertama, yakni kulit K. Nah, ini konfigurasinya. Kemudian, nah, kita lihat elektron valensi menentukan golongan. Nah, di sini terdapat elektron valensinya di sini ialah 1 karena nomor atomnya hanya 1. Kemudian banyaknya kulit menentukan periode. Nah, kulit yang terisi hanya kulit K atau hanya 1 kulit saja. Nah, jadinya artinya hidrogen terdapat pada golongan 1A, ya, golongan 1A dan periode 1. Nah, golongan 1A dan periode 1. Kemudian kita berlanjut ke contoh yang kedua. Di sini terdapat unsur Mg 12. Nah, kita lihat nomor atomnya ialah 12. Kemudian kita konfigurasikan ke dalam kulit. Nah, kita lihat di sini. Ini terdapat kulit K. Ingat, maksimum kulit K terisi 2 elektron. Nah, kemudian kita isi kulit L. Ingat, kulit L itu maksimumnya ialah 8 elektron. 2 ditambah 8 sama dengan 10 elektron. Nah, di sini 12 berarti sisa 2. Nah, kemudian kita letakkan sisanya pada kulit M, yakni 2 elektron. Nah, kita lihat elektron valensi menentukan golongan. Kita lihat di sini bahwasanya terdapat 2 elektron terakhir, berarti golongan 2A. Kemudian banyaknya kulit menentukan periode. Kita lihat berapa kulit yang terisi. Nah, 1
kulit K, kulit L, dan kulit M. Artinya terdapat 3 kulit yang terisi. Berarti periode 3. Artinya magnesium terdapat pada golongan 2A periode 3. Nah, kita sudah selesai membahas materi tentang konfigurasi elektron. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.